Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Miss Retno. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan sama-sama kembali belajar tentang pengorbanan bodhisatta. Sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan doa terlebih dahulu. Anak-anak dipersilakan untuk duduk dengan rapi, tangan bersikapan. Jadi kita akan baca doa bersama-sama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Tuhan yang Maha Esa. Terpujilah Sang Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Terpujilah para bodhisattva dan mahasatwa. Semoga hari ini saya dapat belajar dengan baik sehingga menjadi anak yang pintar dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anak-anak, setelah kita berdoa, marilah kita duduk hening sejenak. Kita akan sama-sama membacakan tekad sifat luhur bodhisatta. Anak-anak, silakan mengikuti perkataan Miss. Aku akan berlatih untuk dermawan. Aku akan selalu berbuat baik. Aku akan selalu tulus dan ikhlas. Aku akan selalu bersemangat. Aku akan selalu melatih kebijaksanaan. Aku akan selalu memiliki tekad yang teguh. Dan aku akan selalu berlatih untuk jujur. Aku akan berlatih bersabar. Aku akan berlatih mengembangkan cinta kasih. Dan aku akan selalu bersikap tenang. Sadu, sadu, sadu. Tujuan pembelajaran pada pelajaran kali ini, yang pertama, kalian diharapkan bisa terinspirasi dengan pengorbanan yang dilakukan oleh bodhisattva. Yang kedua, kalian bisa mempelajari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sifat-sifat luhur bodhisattva. Artian bodhisatta. Bodhisattva berasal dari bahasa Sanskerta, sedangkan bodhisatta berasal dari bahasa Pali. Bodhisatta terdiri dari dua kata, yaitu bodhi yang bermakna penerangan ataupun pencerahan, sedangkan sattva atau satta yang berarti adalah makhluk. Jadi bodhisattva adalah makhluk yang bercita-cita menjadi seorang Buddha. Sebelum menjadi seorang Buddha, bodhisattva harus terlahir dulu sebagai seorang manusia. Ciri-ciri yang dimiliki oleh seorang bodhisatta antara lain yaitu seperti berikut ini. Yang pertama, ia hidup dengan penuh welas asih. Yang kedua, ia rela berkorban tanpa pamrih demi orang lain. Serta yang ketiga, ia tidak mementingkan diri sendiri. Nama-nama bodhisatta. Seperti yang kita ketahui, bodhisattva memiliki sebutan ataupun nama-nama yang sering kita kenal. Nama bodhisattva yang pertama yaitu Bodhisattva Avalokitesvara atau sering dikenal dengan Dewi Kuan Im. Bodhisattva yang kedua yaitu Bodhisattva Kistigarbha. Sedangkan bodhisattva yang ketiga yaitu Bodhisattva Maitreya. Sedangkan bodhisattva yang keempat yaitu Bodhisattva Manjusri. Bodhisattva yang kelima yaitu Bodhisattva Siddhartha Gautama. Selain 5 nama bodhisattva yang telah disebutkan tadi, masih banyak lagi anak-anak nama-nama bodhisattva yang lainnya. 3 jenis bodhisattva. Bodhisattva yang pertama yaitu Bodhisattva Saddadika. Bodhisattva Saddadika adalah calon Buddha yang memiliki keyakinan kuat terhadap ajaran Buddha. Ia menjadi Buddha dengan menjadi murid dari Sama Sambuddha. Setelah mencapai penerangan sempurna,
ia bergelar sebagai Sawaka Buddha. Jenis bodhisattva yang kedua yaitu bodhisattva Wiryadika. Bodhisattva Wiryadika adalah calon Buddha yang memiliki semangat dalam belajar, semangat untuk berbuat baik, dan semangat menolong semua makhluk yang menderita. Setelah mencapai kesempurnaan, ia bergelar sebagai Pacceka Buddha. Untuk bodhisattva yang ketiga yaitu bodhisattva Panyadika. Bodhisattva Panyadika adalah calon Buddha yang mengutamakan kebijaksanaan. Kesempurnaan yang dicapai sangat tinggi dibandingkan dengan bodhisattva yang lainnya. Bodhisattva Panyadika belajar dengan kemampuannya sendiri anak-anak. Setelah mencapai kebuddhaan, ia akan mendapatkan gelar sebagai seorang Sama Sambuddha. Anak-anak, para bodhisattva sebelum mencapai kebuddhaan, mereka harus menyempurnakan sifat luhur yang disebut dengan paramita dalam kehidupannya sehari-hari. Jika telah melaksanakan paramita dengan sempurna, ia bisa menjadi seorang Buddha. Nah, kira-kira anak-anak apa saja sifat-sifat luhur paramita yang dimiliki oleh bodhisattva? Nah, untuk sifat luhur yang dimiliki oleh bodhisattva disebut dasa paramita. Dasa paramita yang pertama yaitu dana paramita atau sering disebut dengan kedermawanan. Yang kedua yaitu disebut sila paramita atau sering disebut dengan kebajikan. Sedangkan yang ketiga yaitu nekama paramita, yaitu artinya pelepasan. Yang keempat yaitu wirya paramita. Wirya paramita artinya adalah semangat. Sedangkan yang kelima adalah panya paramita yang berarti kebijaksanaan. Yang keenam yaitu kanti paramita yang berarti melatih kesabaran. Yang ketujuh yaitu saca paramita. Saca paramita artinya melatih kebenaran dalam kata-kata, perbuatan, dan pikiran atau sering disebut dengan kejujuran. Sedangkan yang kedelapan adalah aditana paramita, yaitu melatih kesempurnaan tekad dalam kehidupan sehari-hari. Yang kesembilan adalah meta paramita, yaitu melatih cinta kasih. Sedangkan yang terakhir anak-anak yang 10 sifat luhur yang dimiliki oleh bodhisattva yaitu upeka paramita, yaitu melatih keseimbangan batin dalam kehidupan sehari-hari. Itu tadi anak-anak 10 sifat luhur atau dasa paramita yang dimiliki oleh seorang bodhisattva. Nah, dari pembelajaran pengorbanan bodhisattva ini kita diharapkan anak-anak agar kita bisa mempraktikkan ke-10 sifat luhur yang dimiliki oleh bodhisattva agar kita selalu menjadi anak yang baik. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, bodhisattva adalah seorang calon Buddha. Seorang calon Buddha harus terlahir dulu sebagai manusia. Bodhisattva memiliki ciri-ciri 3 ya anak-anak. Yang pertama, ia hidup dengan penuh welas asih. Yang kedua, ia rela berkorban tanpa pamrih demi orang lain. Sedangkan yang ketiga adalah tidak mementingkan diri sendiri. Kemudian, bodhisattva memiliki sebutan ataupun nama-nama. Yang pertama yaitu Avalokitesvara. Yang kedua yaitu Kistigarbha. Serta yang ketiga yaitu Maitreya. Yang keempat adalah bodhisattva Manjusri. Dan yang kelima adalah bodhisattva Siddhartha Gautama. Untuk jenis-jenis bodhisattva ada 3. Yang pertama yaitu bodhisattva Sadedika. Yang kedua adalah bodhisattva Wiryadika. Sedangkan yang ketiga adalah bodhisattva Panyadika. Untuk sifat-sifat luhur yang dimiliki oleh bodhisattva yaitu disebut dasa paramita atau sering disebut dengan sebutan 10 sifat luhur yang terdiri dari dana paramita. Yang kedua adalah sila paramita, ketiga adalah nekama paramita, yang keempat adalah panya paramita, kelima adalah wirya paramita, keenam adalah kanti paramita, ketujuh saca paramita, kedelapan aditana paramita,
ke-9 metaparamita, dan yang ke-10 adalah UPK paramita. Itu tadi anak-anak kesimpulan materi pembelajaran kita hari ini. Tidak terasa pembelajaran kita sudah selesai. Untuk saatnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Anak-anak dipersilakan untuk duduk dengan rapi, tangan bersikapan. Jadi kita akan baca doa bersama-sama. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Buddha, Dhamma, dan Sangha, terpujilah para bodhisattva dan mahasatwa. Terima kasih hari ini saya telah belajar dengan baik. Semoga ilmu yang saya dapat berguna untuk diri sendiri dan orang lain. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Tidak terasa anak-anak, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Miss harap kalian semua meskipun pembelajaran di rumah, kalian tetap selalu semangat belajar ya. Selalu jaga kesehatan dan selalu nurut apa kata orang tua. Akhir kata dari Miss Sukihoto, Namo Buddhaya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bye-bye anak-anak.